There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Family Hammam. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Dibanyakkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, akhirnya nih aku seneng banget bisa sapa-sapa teman-teman lagi nih. Dan di kesempatan video kali ini aku mau masak dulu ya teman-teman. Nah, ini persiapan bahan memasaknya. Nah, di sini aku mau ngerebus telur. Nah, jadi ada yang bertanya nih dan penasaran kira-kira aku masak apa hari ini. Nah, jadi ini dia, aku mau masak soto. Nah, jadi ini bumbu yang sudah aku blender sebelumnya ya teman-teman. Tadi sudah aku tunjukin, ada kunyit, bawang putih, bawang merah, sedikit jahe, dan juga ketumbar. Nah, jadi di sini kemiri juga ya teman-teman. Nah, jadi setelah di blender aku tumis ya bumbunya sampai benar-benar tanak dan mateng dan mengeluarkan wangi. Nah, setelah seperti ini sudah kering tanak, langsung aja nih teman-teman masukkan santannya. Nah, di sini aku pakai santan yang kental ya teman-teman, tetapi aku campur dengan air. Nah, ini aku masukkan air. Jadi santannya itu aku encer-encerin dulu. Aku takut nanti pecah gitu ya teman-teman. Nah, setelah ini aku mau masukin ayamnya nih. Nah, ini dia. Aku takut pecah, jadi aku kecilin apinya supaya santannya tidak pecah. Nah, kenapa aku masukin ayam seperti ini? Jadi soto itu enaknya ayamnya itu diungkep dengan bumbu yang sudah kita blender tadi, bumbu sotonya ya teman-teman. Jadi pas digoreng ayamnya tuh enak banget teman-teman, kayak ayam ungkep gitu ya. Tapi ini sebentar aja sih, biar supaya kuahnya juga itu enak ya teman-teman, nendang rasanya, ada rasa-rasa gurih ayamnya. Nah, di sini sebentar aja nih aku masukkan ayamnya, lalu aku tiriskan dan aku sisihkan untuk ayamnya. Nanti setelah ini mau digoreng. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you Nah, are. setelah seperti ini aku pindahkan wajannya ke tungku sebelah nih teman-teman. Karena di sini aku mau menggoreng kentang. Jadi kentangnya ini nanti mau aku buat perkedel. Ini menu yang kedua ya teman-teman. Perkedel kentang. Nah, di sini teman-teman kalau buat perkedel kentang itu sukanya kentangnya digoreng atau direbus nih teman-teman. Boleh dong kliknya di kolom komentar. Kalau aku sukanya sih digoreng ya teman-teman. Kita gorengnya itu masak, bener-bener masak. Jadi nanti ditumbuk itu dia lembut. Dia lembut banget teman-teman, sama kayak dikukus gitu. Tetapi aku lebih suka digoreng karena dia itu nggak lengket. Dia itu nanti dia nggak gampang pecah ya teman-teman. Kalau dikukus ya dia gampang pecah dan juga lengket ya teman-teman saat kita membulat-bulatkannya. Tergantung sih kebiasaan masing-masing. Kalau aku biasanya seperti ini ya, mungkin kalau sudah biasa dikukus ya aman aja ya teman-teman. Nah, di sini aku gorengin bawang merah nih teman-teman sama sedikit bawang putih yang sudah diiris-iris. Nah, ini untuk si perkedel kentangnya juga. Nah, di sini aku lanjut gorengin ayam tadi yang sudah aku tiriskan dan aku sisihkan ya teman-teman. Nah, ayamnya ini kuning ya teman-teman karena kena kunyit dari si bumbu soto. Nah, di tungku sebelah itu aku lagi
mau masak sih bumbu sotonya lagi. Tadi kan apinya belum aku hidupkan ya. Sini aku lanjut lagi hidupkan apinya dan aku taruh bumbu rempah seperti serai, daun salam, dan 1 buah daun jeruk. Nah, di sini aku aduk-aduk. Takut santannya itu pecah lagi ya, teman-teman. Nah, jadi apinya ini aku kecilin aja lah karena sudah mau maghrib ya teman-teman, sudah sore juga, sudah jam 5-an ini. Nah, di sini aku masukkan seasoning, garam, gula, royco. Nah, seperti itu saja sih bumbu yang aku pakai ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah enak banget teman-teman. Nah, di sini aku lanjut sambil nunggu si soto masak dan ayamnya masak, aku mau tumbuhin si perkedel kentang ini. Nih kentangnya kita masukkan, dicampur bawang yang sudah digoreng dan juga daun sop yang sudah diiris-iris sebelumnya. Nah, di sini aku campur garam dan juga sedikit micin dan royco ya teman-teman. Micinnya tuh aku pakai sasa ya teman-teman, sedikit aja sih. Nah, di sini aku kelupaan masukkan ladaku, entah ke record entah enggak, aku pun nggak ingat ya teman-teman. Aku ada masukkan ladaku dan itu sedikit aja terakhir kayaknya ya teman-teman. Nah, di sini ditumbuk sampai benar-benar halus ya teman-teman. There's not much to do when all I can. Nah, ini setelah halus. Nah, jadi untuk membulat-bulatkannya itu tidak aku record ya teman-teman, karena rempong banget rasanya. Nah, di sini aku sekalian aku liatin ayam aku tuh ternyata sudah masak ya teman-teman. Langsung aja aku angkat dan aku tiriskan. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down Nah, di sini untuk ayam gorengnya ini mau disuir-suir nanti ya sama Pak suami. Jadi aku tuh dibantuin sama Pak suami ya teman-teman. Nah, ini dia aku masukkan toge di tungku sebelahnya karena kebetulan airnya itu sudah sangat panas dan mendidih. Lalu aku matikan apinya, masukkan toge, masukkan daun sop dan juga sedikit tomat. Nah, jadi aku aduk-aduk lagi karena takut santannya pecah, karena kan airnya itu masih mendidih ya teman-teman. Walaupun apinya sudah mati, takutnya santan masih bereaksi gitu ya. Nah, di sini untuk si perkedelnya sudah selesai aku gulung-gulung dan aku campur dengan apa namanya nih, telur. Jadi telurnya itu aku campur sedikit tepung ya, 1 sendok, sedikit aja sih tepungnya. Baru aku kocok-kocok dan dibalur dengan si perkedel kentangnya, lalu digoreng. Nah, di sini kita lakukan sampai selesai. Kalau buat perkedel kentang ini ya teman-teman, sebentar aja tuh ludes ya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, orang-orang di rumah ini sangat suka sama perkedel buatan aku. Nah, kalau aku tuh bawang gorengnya itu nggak perlu gosong ya teman-teman, maksudnya nggak perlu agak kering kali, karena dia nanti kan digoreng lagi. Biar supaya dia enak pas digiling, jadi bawang itu jangan hitam ya teman-teman. Nanti rasanya dan wanginya itu berubah. Nah, di sini aku untuk numbuknya juga pas lagi kentangnya itu panas-panasnya aku tumbuk bersama bawang dan juga daun sopnya. Jadi wanginya itu keluar dan rasa dari perkedel kita mantap. Nah, di sini nih perkedelnya sudah mateng dan sudah kering ya teman-teman. Tapi jangan terlalu coklat ya teman-teman. Yang penting warnanya itu udah cantik banget seperti ini. Sudah kita angkat aja, tiriskan langsung. Nah, ini dia ya teman-teman, perkedel kentang aku alhamdulillah. Nah, di sini setelah aku memasak, aku lanjut lagi beresin kamar ya teman-teman. Jadi karena kebetulan spraynya itu sudah jorok, aku ganti spray dulu.
Nah, di sini aku mau buka jendela nih, teman-teman. Karena jendelanya belum dibuka ya. Nah, di sini langsung aja aku mau kebut-kebut dulu sih tempat tidur, lalu aku pasang spraynya. Nah, di sini sambil temenin aku ya, teman-teman. Teman-teman semua nih, puasa nggak hari ini? Semoga puasanya lancar, semoga sehat-sehat selalu ya, teman-teman. Bahagia selalu, berlimpah rezeki yang berkah barokah, bertuah-tuah, amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini aku pasangin spray nih, teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton video aku sudah beberes, lagi santai ya, teman-teman. Semoga kalian enjoy nonton video aku sampai selesai. Terima kasih. Every night, love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing Nah, di sini aku pasangin sarung bantalnya ya, teman-teman. Ini untuk si gulingnya, dan sarung bantal yang besar tadi sudah aku pasang duluan, yang kepalanya ya, teman-teman. Nah, di sini kelihatan si adik Ubu tuh megang-megangin sapu ya, teman-teman. Nih mau nyapu juga kayak mamanya, ikut-ikutan. Ya, begitulah anak kecil mencontoh apa yang kita lakukan di rumah. Nah, di sini setelah di bagian bawah tempat tidur beres, aku beresin, aku lanjut sapu-sapuin untuk lantainya nih, teman-teman. Nah, lanjut lagi nih, aku kebut-kebutin dulu untuk si tilam tahu yang di luar ini. Jadi tilam tahu ini untuk pakai-pakai di luar ya, teman-teman, untuk santai-santai. Dan tilam bulu ini biasanya sih untuk di kamar ditaruh, karena anak-anak itu juga kadang suka di bawah ya, teman-teman, tidur main gitu. Jadi biar nggak masuk angin, yang aku letak di kamar aja deh. Di sini aku sapu-sapuin lantai dan beresin di ruang tamu ini. Nah, di sini kelihatan banget si anak-anak ngikutin aku, gangguin aku beres-beres ya, teman-teman. Jadi harap maklum ya, keadaannya riuh, mana bulan puasa, mana ini kegiatannya agak siang ya, teman-teman, pukul 11. Jadi ya beginilah rutinitas aku itu, tergantung juga ya, teman-teman. Kadang aku habis subuh itu tidur dulu, kadang tuh ya nggak tidur gitu, beberes dulu baru tenang-tenang bisa tidur. Nah, di sini setelah selesai aku beresin rak-rak sepatu, langsung aku beresin, kebut-kebutin untuk si sofanya karena berpasir ya, teman-teman. Jadi aku sampai saat ini belum sempat beli cover sofa ya, teman-teman. Semoga habis lebaran bisa sempat ya, teman-teman. Karena sekarang fokus dulu untuk baju lebaran anak-anak, suami ya, teman-teman. Nah, di sini aku lagi nyicil-nyicil terus untuk baju ayah ya, teman-teman. Karena kan untuk orang tua itu ya harus kita duluankan ya, teman-teman. Nah, di sini lanjut aku sapu-sapuin terus sampai ke depan ya, teman-teman. Nah, seperti itulah setiap hari kegiatan aku dan rutinitas aku. Semoga kalian tidak pernah bosan ya, teman-teman, melihat rumahku yang selalu berserak dan aku rapikan lagi. Nah, di sini sudah di depan nih. Aku tadi bersihkan apa namanya nih, aduh, keset kaki ya. Ya ampun, berpasir banget, teman-teman. Biasalah namanya orang keluar masuk kan, anak-anak anggota kerja juga, jadi ya kesetnya dipijak sama sendal, bukan sama kaki ya, makanya berpasir. Nah, di sini aku sapu-sapuin sampai ke semua teras depan rumah. Nah, itu si adik Ubu nungguin ya, teman-teman, di situ. there's not much to do when all I can Nah, teman-teman, video aku kelihatannya sudah mau selesai nih. Setelah aku beberes di teras depan, aku lanjut pasangin bantal-bantalnya, susun rapi bantal sofanya ya, teman-teman. Dan setelah itu aku mau unboxing paketan, dan unboxing paketannya itu video aku yang terakhir. Semoga kalian yang menonton video aku enjoy. Dan nah, ini dia paketan
celana kiper ayahku ya teman-teman, dan alhamdulillah sudah sampai, langsung aku unboxing. Nah, ini paketannya murah banget ya teman-teman. Harga celana kiper ini 80.000. Nah, sama ongkirnya itu 90.000. Nah, ukurannya 44 dan celananya itu tebel. Aku kira tipis ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.